Drama timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia memutuskan menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sini akan menyampaikan keputusan untuk membuat perjanjian tapal batas landas kontinen. Baiklah, saudaraku. Tapi apa isi dari surat tersebut? Baiklah, saya akan membaca isi dari surat tersebut. Surat perjanjian ini berisi mengenai penetapan garis batas kontinen, koordinat geografik, hak eksplorasi dan eksploitasi resolusi sengketa, kerjasama dan pengelolaan lingkungan. Tepatnya pada tanggal 7 November 1969, pihak Indonesia dan pihak Malaysia memutuskan untuk menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Namun, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Karena keputusan sepihak itu, Malaysia banyak menuai protes dari Indonesia dan negara-negara lainnya. Hingga pada tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran tersebut. Kami dari Indonesia berkumpul di sini untuk menyampaikan protes terhadap pihak Malaysia dikarenakan telah mengklaim secara sepihak kepemilikan Blok Ambalat. Tetapi memang Blok Ambalat sudah menjadi hak kepemilikan kami. Tetapi kalian tidak memiliki dasar hukum apapun dan sudah benar-benar terlihat keputusan politik. Akibat perbuatan Malaysia menurut UNCLOS 1982 yang dipegang teguh oleh Indonesia menunjukkan bahwa Malaysia telah melakukan pelanggaran. Dan pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia pernah dilaporkan melakukan pengejaran dan bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia. Berikutnya pada tanggal 16 Februari 2005. Kami dari pihak Malaysia telah memutuskan bahwa wilayah ND6 dan ND7 akan menjadi wilayah perniagaan baru kami dan akan dikelola oleh Petrus Cardinal dan Shell. Tidak bisa, kami tidak menyetujuinya. Mengapa tidak? Wilayah ini kan tidak berada dalam Blok Ambalat. Dikarenakan wilayah ini masih berdekatan dengan wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik yang dilakukan di laut maupun di darat ataupun di udara. Berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Lipitan menjadi hak milik Indonesia. Sebagai negara kepulauan, kami berhak mengelola pulau ini. Tidak bisa begitu. Kalian bukanlah negara kepulauan. Merujuk pada UNCLOS tahun 1982, kalian hanya bisa menarik pangkal biasa atau garis pangkal lurus, dan itu berarti kalian tidak boleh menarik garis pangkal laut dari kedua pulau tersebut. Tampak pihak Indonesia sangat berpegang teguh pada UNCLOS 1982. Selain itu, Indonesia telah terlebih dahulu menjadi negara kepulauan yang kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum UNCLOS. Setelah cukup lama berselisih pendapat, hingga nyaris konflik terbuka pada tahun 2009, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia dan Abdullah Ahmad Badawi selaku Perdana Menteri Malaysia berusaha keras mencegah konflik kedua negara tersebut. Sebaiknya kita berdamai saja. Kita memiliki hubungan bilateral yang sangat baik dan negara kita sama-sama pendiri ASEAN.
Baiklah, marilah kita mengikuti mekanisme penyelesaian masalah sengketa ini dengan UNCLOS. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia.